everything changes. Sahabat Hikmah, pasti kalian gak akan nyangka deh kalau aneka masakan lezat dan menggugah selera ini ternyata berbahan dasar ikan loh. Iya, ikan asin. Kudapan yang terbuat dari ikan laut yang dikeringkan ini kerap kali dianggap sebelah mata oleh sebagian orang ya, karena identik sebagai makanan yang murah dan sederhana. Namun siapa sangka dari bahan pangan yang kecil dan sederhana inilah ada seseorang yang begitu menggantungkan hidupnya hanya dari berjualan ikan asin. Inilah sosok Nenek Tarci, perempuan berusia 74 tahun. Sudah lebih dari 25 tahun ia bekerja sebagai pencari remahan ikan asin yang terbuang dari sebuah pabrik pembuatan ikan asin daerah Muara Angke, Jakarta Utara. Iya, sebuah pekerjaan yang mungkin terdengar sangat remeh dan tidak berarti. Namun, inilah kenyataan yang harus dijalani Nenek Tarci demi bisa tetap menyambung hidup di usia senjanya kini. Mungut ikan asin yang jatuh-jatuh, yang bos-bos pada ngelinting itu yang jatuh kan gak dipungut lagi sama bosnya. Soalnya di bawah ada yang mungut itu. Tapi kalau nggak ada yang mungut, nggak dicatoin, boleh. Kalau diambil mah nggak marah, bosnya juga nggak. Kasihan juga bosnya, punya rasa sama. Seperti inilah kehidupan Nenek Tarci setiap pagi. Berdiri di tempat penjemuran ikan untuk membantu sang pemilik menyortir dan memilah ikan berdasarkan ukurannya. Sekilas pekerjaan ini memang terlihat mudah ya, namun ternyata cukup menguras tenaga loh. Apalagi bagi seorang lansia. Betapa tidak, Nenek Tarci harus berdiri dan berkeliling selama berjam-jam di tempat yang panas dan terik seperti ini. Tepat jam 12 siang biasanya para pekerja akan melakukan proses clinting, yaitu membolak-balik jemuran ikan agar semua bisa kering secara merata. Saat proses clinting inilah ada beberapa ikan kecil yang terjatuh dan memang sudah tidak diambil lagi oleh pemiliknya. Nah, disinilah Nenek Tarci mulai berjuang keras untuk mendapatkan sisa-sisa atau remahan ikan yang terbuang. Tak mudah juga untuk mendapatkan ikannya. Nenek Tarci harus berjalan jongkok menyusuri kolong-kolong tempat penjemuran. Matanya pun juga harus jeli melihat keberadaan ikan yang terselip di antara tanah dan bebatuan. Selain itu, banyaknya orang yang juga mencari remahan ikan asin di sini membuat Nenek Tarci harus bergerak cepat agar bisa mendapatkan ikan lebih banyak lagi. Iya, dulu-duluan itu. Kan saya mah orang udah tua, jadi lembon nyarinya. Berdiri capek, jongkok capek, ngerodang capek, serba capek. Akhirnya ya lumayan aja buat makan sehari-hari. Sesekali Nek Tarci terlihat kelelahan dan hanya bisa duduk sejenak di bawah papan penjemuran ikan untuk sekedar meredam panasnya terik matahari yang menyengat kulitnya. Hasil yang diperoleh dari memungut remahan ikan asin ini tidaklah banyak. Dalam sehari, Nek Tarci hanya bisa mengumpulkan beberapa ekor ikan saja. Bahkan dari keranjang kecil miliknya ini tak pernah sampai terisi penuh. Namun Nek Tarci sudah sangat bersyukur dengan apa yang diperolehnya hari ini. Baginya yang terpenting adalah tetap bisa makan walaupun hanya dengan sesuap nasi. Dapatnya tergantung. Kalau kita ada kemampuan nyari pasti dapat banyak. Dapat 30-40. Kalau orangnya males ya paling dapat 20.000. Kadang-kadang enggak acan, enggak dapat acan. Udah jantul aja kalau lagi capek. Tak terasa hari sudah semakin sore. Nek Tarci dan rekan-rekannya memutuskan untuk bergegas pulang karena memang sudah tidak ada lagi ikan-ikan yang bisa dipungut secara cuma-cuma di sini. Alhamdulillah, rupanya ada rejeki lebih di hari ini untuk Nek Tarci. Sang pemilik pabrik ikan asin berbaik hati memberikan tambahan upah karena Nek Tarci sudah membantu proses penyortiran ikan. Boleh, nggak ada yang larang, bebas. Kenapa tuh Mas? Karena memang dasarnya ketimbang ikan itu nggak ada yang ngambilin kan mubazir.
masih mending juga ada orang pada nyari kan sayang. Jadi kan masih bisa layak kita jual untuk kita tukerin ke kayak semacam ke warung-warung gitu kan, buat beli beras entah setengah liter, 1 liter, atau beli sayuran atau apa kan masih bisa kita layak pakai. Sebenarnya bagaimana memanfaatkan hewan-hewan laut ini untuk makanan sudah dicontohkan oleh umat-umat terdahulu. Di dalam Al-Quran Allah bercerita kisah Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir. Malaikat Jibril memberikan 2 petunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam bagaimana dia bisa berjumpa dengan Nabi Khidir. Yang pertama adalah tempat berjumpanya 2 lautan. Yang kedua adalah di mana Nabi Musa alaihissalam akan kehilangan bekal ikan asin yang mereka bawa. Maka perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama seorang anak muda bernama Yusha' bin Nun membawa bekal ikan asin itu. Ketika Nabi Musa alaihissalam tidur itu, ikan asin yang mereka bawa loncat ke laut. Tetapi Yusha' bin Nun lupa bercerita kepada Nabi Musa alaihissalam. Rizki semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi wajib bagi kita berusaha mendapatkannya dengan cara yang sebaik-baiknya. Sebelum pulang ke rumah, Nek Tarci menyempatkan diri untuk pergi ke sebuah warung sayur yang tak jauh dari pabrik pembuatan ikan asin ini. Biasanya warung sayur di sini tidak membeli ikan asin milik Nek Tarci dalam bentuk uang, namun hanya bisa ditukar alias sistem barter dengan bahan-bahan yang dijual di warung ini. Alhamdulillah, dari segenggam ikan asin yang diperoleh hari ini, Nek Tarci bisa menukarnya dengan 1 ikat sayuran, 1 bungkus tahu, serta 1 bungkus cabai dan bawang. Meskipun hari ini terasa begitu melelahkan, namun terlihat raut bahagia di wajah Nek Tarci. Karena ada sedikit hasil yang bisa ia bawa pulang dari hasil cucuran keringatnya hari ini. Lebih baik kerja keras daripada ngemis-ngemis. Kayaknya saya kurang sreg. Sahabat Hikmah, rupanya disinilah Nek Tarci tinggal dan bernaung selama ini. Di sebuah gubuk sederhana yang jauh dari kata layak. Bangunan bedeng sempit yang hanya terbuat dari bambu dan papan kayu dengan atapnya yang terlihat sudah usang dan berlubang. Di ruangan inilah Nek Tarci melakukan semua aktivitasnya setiap hari, mulai dari memasak, makan, tidur, bahkan hingga keperluan untuk sholat. Semua hanya bisa dilakukan di sini secara bergantian. Hidup dalam kesendirian dan sebatang kara seperti ini rupanya sudah dijalani Nek Tarci selama berpuluh-puluh tahun sejak sang suami meninggalkannya pergi entah kemana. Sedangkan anak sematawayangnya pun pergi merantau dan hingga kini tak kunjung datang lagi untuk menemuinya. Namun kini Nek Tarci sudah mengikhlaskan dan menerima kenyataan pahit ini. Meskipun terkadang rasa rindu kepada sang anak tak pernah bisa ia singkirkan. Ya tiap hari juga pengen. Tiap hari. Ya berhubung dia punya keluarga, kebutuhan. Saya sadar orang tua mah mikirnya biarin biar dia ketemu dengan senang, sehat, kuat, diberi rezeki untuk ngurusin anak istrinya. Itu aja, umur panjang, semoga sehat aja udah anak cucu saya. Selesai menunaikan sholat asar, Nek Tarci segera mempersiapkan bahan masakan yang akan dibuatnya hari ini. Bukan masakan istimewa, namun hanya makanan sederhana yang cukup untuk mengisi perut saja saat berbuka puasa nanti. Rupanya di rumah, Nek Tarci juga masih menyimpan beberapa kantong ikan asin yang telah dikumpulkannya selama beberapa hari. Nek Tarci harus bersabar menunggu hingga ada orang yang mau membelinya. Dan tak perlu menunggu lama, masakan dari hasil racikan tangan tua Nek Tarci pun sudah terhidang semua. Ada tumis sayur sawi, tahu goreng, dan tidak lupa tentunya Nek Tarci juga menggoreng ikan asin sebagai pelengkap makannya. Sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba, Nek Tarci beristirahat sejenak untuk sekedar mengobati rasa lelahnya hari ini. Dan mempersiapkan tenaga lagi untuk kembali berjuang di esok hari. Ya Allah, hamba mohon, berilah hamba kesabaran, keridoan,
keikhlasan. Mohon diberi kesabaran dalam menghadapi segala ujian apapun ya Allah. Berilah hamba kemudahan segalanya. Jika di dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan kita ini untuk beribadah kepadanya. Tetapi di lain sisi, Allah mau ngapain kita sih menciptakan kita? Allah menjawab ini di akhir surat Hud, "Illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum." Ternyata Allah menciptakan kita ini untuk menyayangi kita. Segala sesuatu yang telah Allah tundukkan, Allah berikan kepada kita adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Tidak ada pilihan lagi kecuali berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti suasana lebaran yang sebentar lagi akan sama-sama kita rasakan. Kami semua juga mengucapkan selamat Idul Fitri, taqabbalallah minna wa minkum. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.